Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memperkenalkan diri kami masing-masing serta peran kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Lazwardi Ramadhani dengan NIM 349. Di sini saya berperan sebagai Hakim Ketua Majelis. Perkenalkan, nama saya Divarif Afiansyah dengan NIM belakang 060. Di sini saya berperan sebagai Hakim Anggota 1. Perkenalkan, nama saya Rahmawati, NIM 046. Di sini saya berperan sebagai Hakim Anggota 2. Perkenalkan, nama saya Rizal Arifin dengan NIM 342. Di sini saya sebagai penggugat. Perkenalkan, nama saya Ahmad Riyadi Solihin dengan NIM belakang 055. Di sini saya berperan sebagai tergugat. Perkenalkan, nama saya Nadia Nelmuna dengan NIM 042. Saya sebagai kuasa hukum penggugat 1. Perkenalkan, nama saya Elisa Endayu Sinta, NIM 340 sebagai kuasa hukum penggugat 2. Perkenalkan, saya Nahdiatul Aim Heliana, NIM 056, saya sebagai kuasa hukum penggugat 3. Perkenalkan, nama saya Bila Kusuma Ayu, NIM 058. Di sini saya berperan sebagai kuasa hukum tergugat 1. Perkenalkan, nama saya Reza Anggraini dengan NIM 338. Di sini saya sebagai kuasa hukum tergugat 2. Perkenalkan, nama saya Siti Maimunah, NIM 044 sebagai kuasa hukum tergugat 3. Perkenalkan, nama saya Erbagus Aulia Rahmatullah dengan NIM 337. Saya di sini sebagai panitra. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Mansur, NIM 344, di sini sebagai hakim mediator. Sidang atas perkara keberatan keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan nomor 445-PDT-SUS-BPSK-2021-PN Surabaya akan segera dimulai. Baiklah, sebelum persidangan dimulai, izinkan saya, Erbagus Aulia Rahmatullah, sebagai panitra untuk membacakan posisi kasus pada perkara hari ini. Posisi kasus. Kasus ini terjadi antara PT Klipan Finance Indonesia sebagai pemohon melawan Ivan Prayoga sebagai termohon. Pada tanggal 19 April 2021, pemohon dengan surat permohonan keberatan yang dilampiri dengan putusan BPSK yang diterima mendaftarkan perkara keberatan atas putusan BPSK di Kepanitraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 28 April 2021 dalam register nomor 445-PDT-SUS-BPSK-2021-PN Surabaya. Perkara ini dimulai pada tanggal 27 September 2018. Pada saat itu, pemohon membuat perjanjian dengan termohon, yaitu Ivan Prayoga, yang beralamat di Sawahan, Gang 3, RT 6, RW 1, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, kode pos 61382. Dalam perjanjian tersebut, dinyatakan bahwa pemohon keberatan memberikan fasilitas pembiayaan kepada termohon keberatan dalam bentuk penyediaan dana guna pembelian kendaraan bermotor Nopol L1346 GK merek Honda Jazz 1,5 IDSI warna biru metalik berbahan bakar bensin tipe minibus tahun 2005, nomor rangka MHRGD 37205J002381, nomor mesin L15A42004661 pada tanggal 3 Oktober 2018. Termohon juga sepakat untuk memberikan jaminan fidusia atas 1 unit mobil merek atau tipe Honda Jazz 1,5 IDSI warna biru metalik, nomor rangka MHRGD 37205J002381, nomor rangka L15A42004661, Nopol L1346GK tahun 2005 kepada pemohon yang kemudian didaftarkan pada kantor Departemen Hukum dan HAM wilayah Jawa Timur. Dan terbitlah sertifikat jaminan fidusia dengan nomor W15.0093754 AH.05.01 tahun 2018.
termohon telah menyetujui untuk melakukan pembayaran kewajiban setiap bulannya berupa angsuran yang telah disepakati di dalam perjanjian. Namun, termohon telah lalai dalam menjalankan kewajibannya kepada pemohon, di mana sejak pembayaran angsuran ke-13 sampai dengan saat ini sudah jatuh tempo pembayaran angsuran ke-16 dan sampai dengan dilakukannya penarikan terhadap objek akuo pada tanggal 20 Desember 2019, termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya kepada pemohon. Sebelum melakukan penarikan objek akuo, pemohon telah melakukan tindakan upaya penagihan pembayaran secara persuasif, baik secara lisan maupun via telepon, dan juga dengan mendatangi rumah termohon, dan melayangkan surat peringatan pertama tertanggal nomor 842 SP1 2019 003756 tertanggal 5 Agustus 2019 dan surat peringatan kedua dengan nomor 842 SP2 2019 002756 tertanggal 12 Agustus 2019. Setelah pemohon melakukan eksekusi atau penarikan terhadap objek perjanjian akuo, atas objek perjanjian akuo tersebut telah dilakukan penjualan dan terjual sebesar 58 juta. Kemudian, pemohon mengirimkan surat pemberitahuan untuk penyelesaian seluruh kewajiban dengan nomor 842 PREP 2019 12000140 tertanggal 24 Desember 2019 kepada termohon, di mana maksud dari surat tersebut untuk memberikan kesempatan terakhir kepada termohon agar melakukan pelunasan terhadap seluruh kewajibannya, yaitu sebesar Rp77.955.694.25 kepada pemohon dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 hari terhitung sejak tanggal surat. Namun, karena eksekusi atau penarikan terhadap objek perjanjian akuo tersebut dilakukan penjualan dan terjual sebesar 58 juta, maka dari itu termohon tinggal membayar kekurangan senilai Rp19.955.694.25. Namun, terhitung sejak tanggal surat pihak termohon pihak termohon sama sekali tidak menunjukkan iktikad baik untuk melakukan pelunasan terhadap seluruh kewajiban termohon kepada pemohon. Dan untuk menyelesaikan masalah ini, termohon melakukan pengaduan ke BPSK Surabaya tanpa kesepakatan dari pemohon. Pada tanggal 31 Maret 2021, pemohon melalui surat nomor 671-LIT-3-2021 mengajukan surat penolakan dan keberatan atas pemeriksaan yang akan dilakukan oleh BPSK Kota Surabaya atas pengaduan dari termohon. Tetapi, pemeriksaan atas gugatan dari termohon sebelumnya tetap dilaksanakan bahkan diputuskan oleh BPSK Kota Surabaya tanpa adanya kesepakatan dari pemohon. Dan pemohon merasa sangat dirugikan dalam putusan yang dikeluarkan oleh BPSK Surabaya. Oleh karena itu, pemohon dengan surat permohonan keberatan tanggal 19 April 2021 yang dilampiri dengan putusan BPSK yang diterima dan didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 28 April dalam register nomor 445-PDT-SUS BPSK-2021-PN Surabaya. Ya. Baik, sebelum memasuki persidangan kali ini, saya akan membacakan tata tertib yang harus ditaati oleh siapapun yang hadir dalam persidangan kali ini. Pertama, pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir wajib untuk mengaktifkan kameranya untuk menghormati majelis hakim. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing, serta memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 3. Para pihak dan pengunjung sidang diharuskan memakai pakaian yang sopan dan dilarang makan dan minum, ataupun merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 4. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 5.
Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang, dan siapa yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang disediakan. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 7. Tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata atau bahan membahayakan. 8. Pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman televisi harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. 9. Siapapun di sidang pengadilan yang bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak menaati tata tertib persidangan, hakim ketua berhak untuk mengeluarkannya dari persidangan. Sekian, terima kasih. Mohon untuk ditaati seluruh tata tertib yang telah dibacakan. Majelis hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon mengaktifkan kameranya. Terima kasih. Baik, silakan duduk kembali. Kami sebagai hakim ketua majelis yang ditetapkan oleh surat penetapan majelis hakim nomor 30 garing PDT-SUS garing BPSK garing 2021 PN Surabaya, saya Erios Haryoso SHMH sebagai hakim ketua majelis. Kemudian saya Isnaidi Hidayat SHMH sebagai hakim anggota 1. Kemudian saya Yaman sebagai hakim anggota 2. Baik, setelah memeriksa ruang persidangan ini dinyatakan lengkap dan sah sebagai tempat persidangan. Baik, persidangan akan segera dimulai. Untuk menghormati persidangan, seluruh hadirin sekalian diharapkan untuk mematikan seluruh alat komunikasi selama jalannya persidangan. Dan untuk para rekan media yang ingin mengambil gambar, majelis hakim persilahkan. Akan tetapi tidak diperkenankan untuk menggunakan lampu kilat. Sebelum memulai persidangan, hakim anggota 1 siap? Siap, Yang Mulia. Hakim anggota 2? Siap, Yang Mulia. Pihak penggugat? Siap? Siap, Yang Mulia. Pihak tergugat? Siap, Yang Mulia. Baik. Sidang Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara keberatan atas keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK dengan nomor 445 garing PDT-SUS garing BPSK garing 2021 garing PN Surabaya atas nama PT Kelipan Finance Indonesia Tbk sebagai penggugat melawan Ivan Prayoga sebagai tergugat pada hari ini, Senin 10 Mei 2021, bertempat di ruang sidang Kartika. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, Panitra, apakah ini benar berkas pada perkara hari ini? Benar, Yang Mulia. Kalau begitu, silakan panggilkan para pihak. Baik, Yang Mulia. Kepada para pihak dipersilahkan memasuki ruang persidangan. Baik, para pihak, silakan duduk. Sebelum memulai jalannya persidangan, majelis hakim akan memeriksa identitas dari masing-masing para pihak. Mohon untuk dijawab sesuai dengan kartu identitas saudara. Terlebih dahulu, majelis hakim akan memeriksa identitas dari pihak penggugat. Mohon untuk dijawab dengan benar sesuai dengan kartu identitasnya ya. Baik, Yang Mulia.
Baik. Nama Anda? Nama saya Teguh Haryanto SD. Sebelumnya di sini sebagai perwakilan dari PT Ikan Klinik Indonesia Tbk yang mulia. Tempat tanggal lahir? Surabaya 24 Agustus 1981 yang mulia. Alamat saudara? Alamat Jalan Simokerto nomor 145A Surabaya yang mulia. Beragama Islam, pekerjaan di PT Kelipan Finance Indonesia Tbk, berjenis kelamin laki-laki dan berkewarganegaraan Indonesia, benar? Benar yang mulia. Baik, terima kasih. Selanjutnya majelis hakim akan memeriksa identitas dari pihak tergugat. Mohon untuk dijawab sesuai dengan kartu identitas saudara. Baik, Yang Mulia. Baik. Nama saudara? Nama saya Ivan Prayoga, Yang Mulia. Tempat tanggal lahir? Saya lahir di Mojokerto pada tanggal 21 Februari 1990, Yang Mulia. Alamat saudara? Alamat saya di Sawahan Gang 3, RT 06, RW 01, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Yang Mulia. Beragama Islam, pekerjaan wira swasta, berjenis kelamin laki-laki dan berkewarganegaraan Indonesia, benar? Benar, Yang Mulia. Baik. Untuk pihak penggugat, apakah didampingi oleh penasihat hukum? Didampingi yang mulia. Dari pihak tergugat, apakah juga didampingi oleh penasihat hukum? Iya, Yang Mulia. Baik, Panitera, silakan panggilkan penasihat hukum dari penggugat dan tergugat. Baik, Yang Mulia, kepada penasihat hukum penggugat dan tergugat, dipersilahkan memasuki ruang persidangan. Terima kasih. Baik, silakan duduk. Baik, penasihat hukum penggugat, berapa jumlah penasihat hukumnya? 3 orang yang mulia. Apakah membawa surat kuasa dan sumpah advokatnya? Membawa yang mulia. Silakan bawa ke majelis. Penasihat hukum tergugat silakan maju untuk memeriksanya juga. Baik, silakan duduk kembali. Apakah penasihat hukum tergugat membawa surat kuasa dan sumpah advokatnya? Membawa yang mulia. Baik, silakan bawa ke majelis. Penasihat hukum penggugat silakan maju juga untuk memeriksanya. Baik, silakan duduk kembali. Ya, baik. Setelah memeriksa identitas dari para pihak telah selesai, berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, majelis hakim mengajak para pihak untuk mediasi terlebih dahulu sebelum perkara ini dilanjutkan. Mediasi ini dilakukan selama 30 hari ke depan dan diharapkan dapat mendapatkan kesepakatan dan perdamaian baik dari pihak penggugat. Mediatornya akan dipilihkan oleh majelis atau memilih sendiri? Dipilihkan, Yang Mulia. Bagaimana dengan pihak tergugat? Akan dipilihkan atau memilih sendiri? Dipilihkan yang mulia. Ya, baik. Dikarenakan pihak penggugat dan tergugat memilih untuk dipilihkan oleh majelis,
maka majelis menunjuk M. Fajar Rahmanto, SHMH sebagai hakim mediator dalam perkara ini. Diharapkan dengan terjadinya mediasi ini dapat terjadi kesepakatan dan perdamaian. Dapat dipahami ya? Baik Panitra, 30 hari setelah hari ini tanggal berapa? 10 Juni 2021 yang mulia, bertepat pada hari Kamis. Tepat pada pukul 10. Apakah ada agenda persidangan lainnya? Tidak ada yang mulia. Baik, sebelum Hakim Ketua Majelis menutup persidangan pada hari ini, kepada pihak penggugat, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada yang mulia. Bagaimana dari pihak tergugat? Tidak ada yang mulia. Untuk anggota, apa ada yang ingin disampaikan? Saya rasa cukup yang mulia. Baik, dengan demikian sidang ditunda selama 30 hari dan akan dibuka kembali pada hari Kamis 10 Juni 2021 tepat pada pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat dengan agenda hasil mediasi dari para pihak. Kepada para pihak tidak akan dipanggil lagi karena penetapan ini adalah panggilan resmi. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu yang saya hormati. Izinkan saya sebelum melakukan mediasi, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Rahmanto, SHMH. Di sini saya dipilih oleh Bapak Ibu sebagai mediator yang selanjutnya kepada Bapak dan Ibu untuk memperkenalkan diri dari masing-masing pihak, dimulai dari penggugat. Baik, terima kasih Bapak Mediator. Perkenalkan, nama saya Teguh Haryanto sebagai perwakilan dari PT Celipan Dinas Indonesia Tbk. Dalam kasus ini saya sebagai penggugat. Saya Nahdlatul Aimah Erliana SHMA, saya sebagai kuasa hukum penggugat. Baik, pihak tergugat, silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ivan Prayoga, di sini saya sebagai tergugat. Dan perkenalkan, nama saya Reza Anggraini SHMH selaku kuasa hukum dari tergugat. Baiklah, langsung saja saya jelaskan bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi pengadilan dalam pasal 4 dijelaskan bahwa semua tentang sengketa perdata diajukan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Dan pada sidang kali ini saudara semua telah sepakat telah menunjuk saya sebagai mediator dalam kasus ini. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang mediasi. Mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa yang dimana kedua belah pihak saling berunding, berdialog, dan menentukan titik temu. Saya selaku sebagai mediator akan memfasilitasi negosiasi ini. Namun sebelum saya melalui mediasi ini, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan mediasi. Di antaranya, 1, saya akan memberikan penyelesaian kepada para pihak untuk bergantian. 2, saya akan mencari kesepahaman awal dari kedua pihak. 3, saya akan mendefinisikan, menentukan agenda pembicaraan. 4, setelah itu kita akan masuk dalam tahap negosiasi. 5, apakah negosiasi mencari kesepakatan akan menyusun kesepakatan akhir. Baiklah, dari Bapak dan Ibu, apakah setuju dengan kesepakatan ini? Setuju, Pak. Bagaimana? Baiklah, kita mulai mediasi pagi ini. Bagaimana kalau mendengarkan dari Bapak Teguh Haryanto atau kuasa hukumnya terlebih dahulu untuk menyampaikan keterangannya? Bagaimana dengan Bapak
Ivan Prayoga. Apakah setuju? Iya Pak, setuju. Silakan. Baiklah, silakan Bapak Teguh Haryanto atau kuasa hukumnya. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Begini, klien saya tidak terima dengan putusan PPSK Surabaya yang diajukan oleh tergugat karena tergugat mengajukan perkara ini tanpa persetujuan dari klien saya terlebih dahulu. Dan putusan yang dikeluarkan oleh PPSK Surabaya pun sangat merugikan klien saya. Dan juga nyatanya memang Bapak Ivan Prayoga telah lalai dalam. Baiklah, lalu untuk Bapak Teguh Haryanto, apakah ada tambahan? Baik Pak, ada sedikit tambahan. Jadi gini Pak, sejak pembayaran angsuran ke-13 sampai dengan saat ini jatuh tempo pembayaran angsuran ke-16 dan sampai dengan dilakukannya penarikan terhadap objek pada tanggal 20 Desember 2019, Bapak Ivan Prayoga ini sama sekali tidak punya etikat baik dalam menyelesaikan kasus ini, Pak. Baiklah, berarti Bapak kecewa atas kejadian ini. Saya secara pribadi sangat kecewa, Pak. Wong yang salah pihak tergugat kok malah yang dijatuhi putusan BPSK seolah-olah ini saya yang dirugikan, Pak. Baik, dan Bapak menginginkan agar putusan BPSK Surabaya dibatalkan dan pembayaran cepat dilakukan, benar begitu, Pak? Betul, Pak. Baiklah, setelah kita mendengarkan penjelasan dari Bapak Teguh Haryanto, selanjutnya saya akan berikan kepada Bapak Ivan Prayoga dan kuasa hukumnya untuk menyampaikan hal-hal yang perlu diketahui. Silakan, Bapak. Baik, terus terang Pak, klien saya sangat kecewa atas tindakan Bapak Teguh Haryanto ini. Apakah iya tidak ada jalan lain selain melakukan gugatan? Masih banyak jalan alternatif seperti berunding. Dan saya pikir lebih dewasa untuk mendapatkan jalan keluar yang baik tanpa menjedrai harga diri saya. Saya pikir kuasa hukum tergugat ini totali, Pak. Jadi gini, bagaimana saya dengan wakil saya kuasa hukum penggugat sudah melakukan atau melayangkan somasi, Pak, terhadap Bapak Ivan Prayoga, tetapi responnya tidak begitu baik. Bahkan Bapak Ivan Prayoga ini terkesan tidak bertanggung jawab. Kira-kira begitu, Pak. Baik, Bapak-Bapak, harap tenang. Kalau pihak satu bicara, maka pihak lain harap mendengarkan apa kita yang dapat agar dapat mengerti dan apa yang mau kemauan dari masing-masing pihak. Kalau Bapak-Bapak tetap begini, maka tahap mediasi ini tidak bisa dilanjutkan. Bagaimana? Apakah mau dilanjutkan atau tidak, Bapak? Oke, Pak. Mohon maaf. Silahkan dilanjutkan, Pak. Baiklah, silakan untuk dilanjutkan kembali penjelasannya. Baik, Pak. Jadi begini, Pak. Saya menyadari betul atas keterlambatan pelunasan saya. Namun saya juga tidak membenarkan atas tindakan Bapak Teguh Haryanto dengan menggugat saya. Karena gugatan ini akan mencoreng nama baik saya, Pak. Jadi Bapak kurang dihargai pada menjaga nama baik Bapak, kemudian Bapak menginginkan kedua belah pihak menjaga nama baik. Apakah benar, Bapak? Ya, Pak, benar begitu. Itu yang saya harapkan. Baik, setelah saya mendengarkan penjelasan dari Bapak Teguh Haryanto dan Bapak Ivan Prayoga, saya menemukan ada beberapa kesepakatan awal, yaitu Bapak Teguh Haryanto dan Bapak Ivan Prayoga menginginkan adanya
hubungan baik. 2. Bagaimana Bapak Teguh Haryanto dan Bapak Ivan Prayoga juga menginginkan agar masalah ini cepat terselesaikan. Benar begitu, Bapak? Betul, Pak. Iya, betul, Pak. Baiklah, selanjutnya seperti yang Bapak Teguh Haryanto dan Bapak Ivan Prayoga ungkapkan bahwa sebelum perkara ini terjadi, sebenarnya Bapak Teguh Haryanto menganggap bahwa Bapak Ivan Prayoga sebagai debitur yang dapat dipercaya, dan sebaliknya pihak Bapak Ivan Prayoga menganggap Bapak Teguh Haryanto sebagai kreditur yang bisa diajak kerjasama. Kalau boleh saya tanya, kemungkinan selanjutnya hutang piutang tersebut di kemudian hari. Bagaimana, Bapak? Seperti yang saya jelaskan di atas, Bapak, Bapak Ivan Prayoga ini harus segera mungkin melunasi hutang-hutangnya, karena ini sudah jatuh tempo. Baik. Jadi ya, Bapak menginginkan agar hutang piutang cepat melunasi. Benar begitu, Bapak? Iya, benar, Pak. Baik, mengenai penjelasan dari Bapak Teguh Haryanto, apakah pihak Bapak Ivan Prayoga ada tanggapan? Iya, Pak. Sebenarnya saya kecewa terhadap PT Kelipan Finance Indonesia karena tidak mau menerima putusan BPSK yang dalam hal ini jelas merugikan saya sebagai konsumen. Dari penjelasan Bapak, saya akan menyimpulkan bahwa jika pihak penggugat mencabut keberatan atas putusan BPSK, tergugat membayar seluruh kewajiban, maka hubungan Anda akan membaik. Benar begitu, Bapak? Iya, benar, Pak. Baiklah, jika demikian ada itikat baik antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya, izinkan saya untuk menyebutkan definisi permasalahan. Definisi permasalahan diantaranya ada dua, yaitu 1, bagaimana menjaga nama baik atas hubungan baik antara kedua belah pihak. 2, bagaimana penyelesaian pembayaran tersebut. Dari kedua poin tersebut, saya ingin Bapak membahas terlebih dahulu apa dan bagaimana dari Bapak Teguh Haryanto. Yang jelas, saya menginginkan agar Bapak Ivan Prayoga ini segera melunasi utang-utangnya. Itu aja, Pak. Saya nggak mau repot-repot. Baiklah, Pak. Saya melanjutkan dari Bapak Ivan Prayoga. Bagaimana menurut Bapak? Saya harap Anda menerima putusan BPSK dan memang Anda merugikan saya sebagai pihak konsumen. Seperti yang tadi dijelaskan di atas, Bapak, bahwa pihak tergugat ini mengakui bahwa ada keterlambatan. Tetapi putusan BPSK ini merugikan saya sebagai penggugat. Kira-kira begitu, Pak. Masa saya yang mau bayar, kan gitu. Kan saya sudah membayar angsuran sampai 13 kali, Pak. Dan hanya kurang 3 kali. Secara hitung-hitungan kan kendaraan itu sudah menjadi milik saya. Lalu kenapa Anda melakukan penyitaan? Itu kan berarti merugikan saya, Pak. Loh, gimana sih? Ini kan tak ada itikat baik untuk menyelesaikan permasalahan ini. Baik, cukup Bapak-Bapak. Jangan memperkeruh permasalahan ini. Katanya tadi sepakat untuk berdamai. Jadi gini, Pak, karena tidak ada itikat baik dari tergugat, saya tarik kata-kata saya untuk menyelesaikan perkara ini melalui mediasi. Lebih baik kita selesaikan permasalahan ini di pengadilan aja. Iya, Pak, saya juga sama dengan pihak penggugat, biar lembaga saja yang mengadili. Baik, berarti dalam hal ini Anda kedua belah pihak tidak setuju untuk berdamai. Tidak, Pak. Apakah Anda yakin? Yakin, Pak. Saya sangat yakin, Pak.
Ya Pak, saya sangat yakin. Baiklah Bapak-Bapak sekalian, karena saya rasa tidak ada kesepakatan dari kedua belah pihak dan segala macam solusi sudah saya tawarkan dan kedua belah pihak menolak semua solusi lanjutannya. Kedua belah pihak saya ingin melanjutkan perkara ini ke Pengadilan Negeri Surabaya dan agar diputuskan oleh pengadilan saja. Maka dalam hal ini mediasi tidak bisa mencapai kata sepakat antara kedua belah pihak dan dikatakan gagal. Selanjutnya saya akan melaporkan hasil mediasi ini di Pengadilan Surabaya. Dan kasus ini akan dikembalikan ke pengadilan tersebut kepada pihak penggugat dan tergugat serta penasihat hukum yang saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam mediasi ini. Walaupun tidak ada mencapai kata sepakat, tapi saya akan menghargai itikat baik dari para pihak untuk melakukan mediasi ini. Semoga kasus ini yang para pihak harapkan dapat segera terselesaikan. Sekian dan terima kasih. Sama-sama. Sama Bapak. Lanjutan keberatan atas sengketa dengan nomor 445 garing PDT Teksus garing 2021 PN Surabaya atas nama PT Klipan Finance Indonesia Tbk sebagai penggugat melawan Ivan Prayoga akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon menyalakan kamera. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sidang lanjutan keberatan atas keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK dengan nomor 445 garing PDT Sus BPSK garing 2021 garing PN Surabaya atas nama PT Klipan Finance Indonesia Tbk sebagai penggugat melawan Ivan Prayoga sebagai tergugat pada hari ini, Kamis 10 Juni 2021 bertempat di ruang sidang Kartika. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sebelum Majelis Hakim melanjutkan sidang pada hari ini, terlebih dahulu Majelis akan menanyakan bagaimana proses mediasi yang telah dilaksanakan. Bagaimana dengan pihak penggugat? Dalam proses dari kami, pihak penggugat tidak mencapai kesepakatan dan perdamaian. Oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis Hakim untuk melanjutkan persidangan. Oke. Bagaimana dengan pihak tergugat? Begitu juga kami dari pihak tergugat yang mulia, dalam proses mediasi dari kami tidak mencapai sepakat dan perdamaian. Oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis Hakim untuk melanjutkan persidangan. Baiklah, setelah menerima hasil laporan dari penggugat dan tergugat, dan juga majelis telah menerima laporan dari mediator bahwa mediasi telah dilakukan namun tidak mencapai kesepakatan dan juga perdamaian bagi para pihak. Baik, kita lanjutkan agenda persidangan pembacaan gugatan dari pihak penggugat. Baik, pihak penggugat, apakah sudah siap dengan gugatannya? Sudah siap, Mulia. Apakah pihak tergugat sudah menerima salinan gugatan dari pihak penggugat? Sudah, Yang Mulia. Baik, kalau begitu untuk pihak penggugat, silakan baca gugatannya. Baik yang mulia. Surat gugatan. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini
Badan Hukum PT Klipan Finance Indonesia Tbk, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Komplek Pertokoan Rungkut Megah Raya, Blok L5, Jalan Raya Kalirungkut, nomor 1-3, Kelurahan Panjang Jiwo, Kecamatan Tenggilis, Surabaya. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 008.4.21 tanggal 19 April 2021 memberikan kuasa kepada Teguh Wiono SH, Romei Notari Dasiboro SH, Agus Haryanto SH, Rio Eko Prakoso, dan Teguh Haryanto ST. Warganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat berkantor di Teguh Wiono Law and Partner, Surabaya, selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini, penggugat mengajukan gugatan terhadap Ivan Prayoga, berkedudukan di Sawahan Gang 3, RT 6, RW 1, Sawahan, Mojosari, Mojokerto, untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat. Adapun mengenai duduk persoalannya adalah sebagai berikut, bahwa pemohon dengan tegas menolak hasil dari putusan BPSK Kota Surabaya terhadap amar putusan, di mana putusan tersebut sangat merugikan pihak pemohon karena pemohon telah melakukan pembiayaan kepada termohon berdasarkan perjanjian pembiayaan multiguna nomor 84220431811 untuk melakukan pembelian 1 unit kendaraan yang menjadi objek akuo tersebut. Dan pihak termohon telah menyetujui untuk melakukan pembayaran kewajiban setiap bulannya berupa angsuran yang telah disepakati. Namun termohon telah lalai dalam menjalankan kewajibannya kepada pemohon, di mana sejak pembayaran angsuran ke-13 sampai dengan saat ini sudah jatuh tempo pembayaran angsuran ke-16 dan dengan dilakukannya penarikan terhadap objek akuo tersebut pada tanggal 20 Desember 2019. Selanjutnya telah dibacakan. Dan yang kedua, bahwa pemohon menolak secara tegas hasil putusan BPSK Kota Surabaya di mana dalil dalam amar telah pemutarbalikan fakta yang sebenarnya dan merupakan dalil agar termohon terlepas dari kewajibannya dalam melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya kepada pemohon yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Dan juga dalam perjanjian tersebut, termohon sepakat untuk memberikan jaminan fidusia atas 1 unit mobil merek atau tipe Honda Jazz. Selanjutnya telah dibacakan. Bahwa terkait dengan tindakan termohon yang tidak mempunyai itikat baik dalam melakukan kewajibannya kepada pemohon berupa pembayaran angsuran setiap bulannya, maka pihak pemohon sebelum melakukan penarikan objek akuo telah melakukan tindakan upaya penagihan pembayaran secara persuasif baik secara lisan maupun via telepon, dan juga dengan mendatangi rumah termohon dan melayangkan surat peringatan pertama tertanggal dengan nomor yang telah dibacakan. Ya, selanjutnya surat gugatan akan dibacakan oleh kuasa hukum yang kedua. Baik, saya akan melanjutkan untuk yang keempat, bahwa terkait dengan penarikan terhadap objek perjanjian akuo berdasarkan fakta yang hukum yang ada di mana adanya kesepakatan antara termohon mengakui keabsahan dari perjanjian akuo dan juga telah menyetujui untuk mengikatkan diri dalam perjanjian akuo, dan hal dibuktikan dengan pembayaran yang telah dilakukan oleh termohon kepada pemohon yaitu sebanyak 12 kali pembayaran angsuran. Sehingga dengan adanya kelalaian yang dilakukan oleh termohon kepada pemohon dengan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian akuo. Untuk selanjutnya telah dibacakan. Untuk yang kelima, bahwa setelah pemohon melakukan eksekusi atau penarikan terhadap objek penarikan akuo, seluruh kewajiban dengan nomor 842 PREP 2019 1200140 tertanggal 24 Desember kepada termohon, di mana maksud dari surat tersebut memberikan kesempatan terakhir kepada termohon. Kemudian pemohon mengirimkan surat pemberitahuan untuk penyelesaian memberikan kesempatan terakhir kepada termohon agar untuk melakukan pelunasan terhadap seluruh kewajiban sebesar Rp70.955.694.25. Untuk selanjutnya telah dibacakan. Untuk yang keenam, bahwa perlu kami informasikan unit yang sudah dieksekusi tersebut telah dilakukan penjualan dan terjual sebesar Rp58 juta, di mana beban pelunasan yang seharusnya dibayarkan oleh termohon kepada pemohon adalah sebesar Rp70 juta
Rp955.694,25 sehingga dengan demikian dapat kita lihat bahwasannya atas hasil penjualan objek akuo tersebut pihak pemohon masih mengalami kerugian yang belum mencukupi dari nilai pelunasan yang sudah pemohon informasikan kepada termohon. Untuk selanjutnya telah dibacakan. Untuk yang ketujuh, bahwa atas amar putusan BPSK Kota Surabaya, pemohon menolak dengan tegas putusan tersebut di mana hal ini berdasarkan pada perjanjian akuo yang telah disepakati bersama, khususnya pada pasal 21 yang menyatakan para pihak sepakat dan setuju segala permasalahan hukum yang timbul dalam perjanjian terlebih dahulu akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Dan apabila penyelesaian masalah di luar peradilan tidak terjadi kesepakatan, maka para pihak sepakat dan setuju memilih domisili hukum tetap di kantor Kepanitraan Pengadilan Negeri Surabaya. Untuk selanjutnya telah dibacakan. Untuk selanjutnya gugatan akan dibacakan oleh kuasa hukum yang ketiga. Baik, saya akan melanjutkan. Yang 8, bahwa pemohon menolak dengan tegas hasil putusan BPSK Kota Surabaya di mana pemohon melalui surat nomor 671 garing CFI LIT garing 3 garing 2021 tertanggal 31 Maret 2021 telah mengajukan surat penolakan dan keberatan atas pemeriksaan yang akan dilakukan oleh BPSK Kota Surabaya atas pengaduan dari termohon. Tapi pemeriksaan atas gugatan dari termohon sebelumnya telah tetap dilaksanakan bahkan diputuskan oleh BPSK Kota Surabaya tanpa adanya kesepakatan dari pemohon. 9. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada, BPSK Kota Surabaya telah sengaja untuk tidak mempertimbangkan atau mengesampingkan dokumen berupa perjanjian pembiayaan multiguna nomor sekian-sekian-sekian yang khususnya tentang pemilihan domisili hukum dan keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan terkait pertimbangan dalam memutus perkara tersebut. Sehingga sangat wajar apabila majelis hakim menerima seluruh permohonan keberatan yang diajukan pemohon terkait pembatalan putusan BPSK Kota Surabaya akuo. Dalam hal ini, sebagaimana telah diatur dalam pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, dengan ini pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan keberatan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Surabaya nomor 188 garing 10 garing BPSK Surabaya garing KPTS garing 4 garing 2021. 3. Membayar kekurangan senilai Rp19.955.694.25 dari nilai pelunasan dikurangi dengan penjualan dan atau lelang objek perjanjian kepada termohon. 4. Menyatakan penarikan objek perjanjian yang dilakukan oleh pemohon adalah sah berdasarkan perjanjian dan juga sertifikat fidusia. 5. Menghukum termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Hormati kuasa hukum penggugat Teguh Wiono SH dan partner. Ya baik. Setelah membaca gugatannya, apakah ada gugatan yang ingin diubah? Tidak, Yang Mulia, kami tetap pada gugatan kami. Baik. Apakah pihak tergugat sudah siap dengan jawaban dari gugatannya? Belum, Yang Mulia, tapi kami akan menyiapkannya dalam 7 hari, Yang Mulia. Bagaimana dari pihak menggugat? Apakah keberatan dengan waktu yang ditentukan oleh pihak tergugat? Tidak keberatan, Yang Mulia. Panitra, 7 hari dari ini tanggal berapa? 7 hari dari hari ini adalah
hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 yang mulia. Tepat pada pukul 10.00, apakah ada agenda sidang lainnya? Tidak ada yang mulia. Ya, baik. Sebelum majelis hakim menutup pada pagi hari ini, kepada pihak penggugat, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada yang mulia. Bagaimana dengan pihak tergugat? Tidak ada yang mulia. Hakim anggota 1. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada yang mulia. Bagaimana dengan hakim anggota 2? Cukup yang mulia. Baik. Dengan demikian, sidang ditunda selama 7 hari dan akan dibuka kembali Kamis 7 Juni 2021 tepat pada pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat dengan agenda pembacaan jawaban gugatan oleh pihak tergugat. Kepada para pihak tidak akan dipanggil lagi karena penetapan ini adalah panggilan resmi. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Saya, salam kebajikan. Pada hari ini, sidang lanjutan keberatan atas keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK, register perkara 445-PDT-SUS, BPSK-2021-PN Surabaya atas nama PT Klipan Finance Indonesia sebagai penggugat melawan Ivan Prayoga sebagai tergugat akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk on cam. Terima kasih. Sidang lanjutan keberatan atas keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK dengan nomor garing PDT-SUS BPSK garing 2021 garing PN Surabaya atas nama PT Klipan Finance Indonesia Tbk sebagai penggugat melawan Ivan Prayoga sebagai tergugat pada hari ini Kamis 17 Juni 2021 bertempat di ruang sidang Kartika. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sesuai dengan agenda persidangan pada minggu lalu, bahwasannya agenda persidangan pada hari ini adalah jawaban dari pihak tergugat. Bagaimana dengan pihak tergugat? Apakah sudah siap dengan jawabannya? Siap, Yang Mulia. Baik, kalau begitu silakan bawa salinannya kepada majelis. Dan kepada pihak penggugat, silakan maju ke depan untuk memeriksanya juga. Baik, untuk pihak tergugat, apakah sudah siap untuk membacakannya? Siap, Yang Mulia. Baik, silakan dibacakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Surabaya, 19 April 2021. Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Surabaya. Jawaban dalam perkara perdata nomor 445-PDT-SUS BPSK garing 2021 garing PN Surabaya antara Ivan Prayoga berkedudukan di Sawahan Gang 3 RT 06 RW 01 Sawahan Mojosari, Mojokerto untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat melawan PT Klipan Finance Indonesia Tbk Cabang Surabaya yang beralamat di Jalan Komplek Pertokoan Rungkut Megah Raya Blok 5 Jalan Raya Kalirungkut nomor 1-3 Kelurahan Panjanjiwo Kecamatan Trenggilis Surabaya. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu Teguh Yono SH, Agus Haryanto SH, Rio Eko Prakoso dan Teguh Haryanto.
ST berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 April 2021. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dalam eksepsi, permohonan keberatan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pembuatan perjanjian tertanggal 27 September 2018. Pertama, bahwa perjanjian pembiayaan multiguna nomor 8422043181 tanggal 27 September 2018 dalam perjanjian tersebut dinyatakan bahwa permohonan keberatan memberikan fasilitas pembiayaan kepada termohon keberatan dalam bentuk penyediaan dana guna pembelian kendaraan bermotor kepada termohon keberatan yaitu Ivan Prayoga beralamat di Sawahan sebagaimana termaksud di dalam perjanjian pembiayaan Mojokerto 61382 sebagaimana termaksud di dalam perjanjian pembiayaan guna nomor 8422043181 tanggal 27 September di dalam perjanjian pembiayaan multiguna. Tanggal 27 September 2018 dengan identitas kendaraan bermotor nomor polisi L1346 GK merek tipe tahun Honda Jazz 1,5 1 DSI warna biru minibus 2005 nomor rangka MHRGD 372057002381 nomor mesin L15A42004661. Yang kedua, bahwa dapat diketahui jika maksud dan tujuan pemohon keberatan memberikan fasilitas pembiayaan kepada keberatan adalah guna pembelian kendaraan bermotor nomor polisi L1346 GK tipe Honda Jazz 1,5 1 DSI warna biru metalik bensin minibus 2005 nomor rangka MHRG D305J002381 nomor mesin L15A42004661. Yang ketiga, bahwa apa yang menjadi objek dari perjanjian yang dilakukan pemohon keberatan dan termohon keberatan ternyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, tujuan dari dilakukannya perjanjian pembiayaan yang dilakukan oleh pemohon keberatan dan termohon keberatan tidak tercapai. Yang terakhir, bahwa berdasarkan putusan BPSK Kota Surabaya dalam perkara quo tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang, maka permohonan keberatan yang diajukan oleh pemohon keberatan tersebut haruslah ditolak. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudari penasihat hukum kedua. Permohonan keberatan Askurul bahwa termohon keberatan dahulu sebagai pengadu tidak sepakat dengan istilah pelawan dan terlawan yang digunakan oleh pemohon keberatan. Oleh karenanya, termohon keberatan terkon mulai dari awal hingga akhir ditulisnya jawaban ini lebih memilih menggunakan istilah pemohon keberatan dan termohon keberatan. Oleh karenanya, gugatan pemohon keberatan dapat sebagai gugatan yang tidak memenuhi syarat formil gugatan. Dengan kata lain, formulasi gugatannya tidak jelas. Hal ini disebabkan istilah pelawan dan terlawan itu hanya dikenal di dalam beberapa hal sebagai berikut, yaitu perlawanan terhadap putusan verdict, perlawanan terhadap eksekusi, dan perlawanan pihak ketiga atau dedun verset. Bahwa istilah perlawanan terhadap putusan BPSK adalah ijtihad dari pemohon keberatan yang tidak berdasarkan hukum dan tentu saja melanggar peraturan perundang-undangan. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka gugatan yang diajukan oleh PT Tim Niaga Auto Finance tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidak diterima. Syarat formil 1. Bahwa permohonan atau kasasi yang diajukan oleh kuasa atau wakil dari pihak yang bersangkutan harus dilampiri dengan surat yang kedua, bahwa di dalam permohonan keberatan pemohon tidak menyebutkan surat kuasa khusus, tanggal dibuatnya permohonan,
identitas, alamat kantor kuasa hukum penggugat sehingga menjadikan permohonan keberatan ini tidak sah, bahwa menurut hukum permohonan keberatan yang demikian tersebut adalah tidak formalitas permohonan pemohon secara umum, sehingga keabsahan permohonan pemohon sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima. Kuasanya kepada orang lain yang bukan termasuk penerima kuasa dalam surat kuasa khusus. Yang keempat, bahwa menurut hukum gugatan yang demikian tersebut adalah kabur, sehingga sudah dinyatakan tidak dapat diterima. Kompetensi relatif, bahwa pemohon keberatan seharusnya didaftarkan di Pengadilan Negeri Mojokerto. Dan karena itu, termohon keberatan sangat keberatan terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon keberatan di Pengadilan Negeri Surabaya ini, karena sebagaimana ketentuan pasal KIR atau 143 RBG yang menentukan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah pengadilan negeri tempat tinggal tergugat atau termohon. Oleh karenanya, pengadilan aktif untuk Jawaban atas dalil-dalil keberatan pemohon. Yang pertama, bahwa menanggapi permohonan pemohon pada poin 1, pemohon dengan tegas menolak hasil putusan BPSK Kota Surabaya, bahwa putusan BPSK Kota Surabaya sudah tepat dengan melihat dan mendengar bukti-bukti dan keterangan dari termohon dan pemohon, dan bahwasannya termohon mempunyai itikat baik untuk memenuhi kewajiban sebagai debitur. Tetapi pemohon telah merekayasa memanggil termohon dengan dalil untuk membuat permohonan perpanjangan tenor dan menurunkan nilai angsuran yang semula Rp2.810.000 menjadi Rp2.000.000. Yang kedua, bahwa menanggapi permohonan pemohon pada poin 2, pemohon dengan tegas menolak hasil putusan BPSK Kota Surabaya terhadap amar putusan, bahwa pemohon mendalilkan termohon menyepakati perjanjian penyerahan unit kendaraan bermotor. Namun demikian, kesepakatan perjanjian penyerahan unit tersebut merupakan rekayasa dan desakan dari pemohon. Yang ketiga, apabila untuk menyelesaikan kewajibannya. Dalil tersebut adalah tidak benar, bahwa termohon melakukan itikat baik dengan membuka ruang komunikasi dengan pemohon untuk mengajukan permohonan perpanjangan tenor dan berupaya menyelesaikan kewajibannya. Akan tetapi, itikat baik termohon tidak dilihat oleh pemohon, sehingga pemohon rekayasa termohon untuk menyerahkan unit kepada pemohon. Sebagaimana jawaban poin 2 di atas, tanpa adanya surat atau pemberitahuan sebelumnya yang diketahui termohon. Yang ketiga, yang keempat, bahwa menanggapi pemohon pada poin 4 terkait dengan penarikan terhadap objek perjanjian antara pemohon keberatan dengan termohon keberatan berdasarkan kesepakatan yang disepakati oleh kedua pihak, bahwa dalil permohonan keberatan diputuskan oleh BPSK Kota Surabaya sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan BPSK. Dengan itu, pemohon keberatan dinyatakan melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 19. Yang kelima, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka putusan BPSK Kota Surabaya nomor 188/10/BPSK Surabaya KPTS 4/2021 tanggal 15 Februari 2021 dalam perkara Aquo tidak sedikit pun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak keluar dari kewenangan yang dimilikinya. Dan dalil tersebut adalah pendapat subjektif yang dari pemohon keberatan yang tentu saja harus dikesampingkan dikarenakan keseluruhan pertimbangan Majelis Arbiter BPSK Kota Surabaya telah terurai dengan pendapat-pendapat yang sahih
berlandaskan hukum, serta tetap mempertimbangkan para pihak sehingga telah amat sangat memenuhi unsur keadilan. Bahwa perlu pemohon keberatan pahami, rujukan UU nomor 8 tahun 9 junto POJK nomor 35 tahun 2018 junto putusan MK nomor 18 garing PUU 16 garing 2019 tertanggal 6 Januari 2020 yang dirujuk sebagai pertimbangan hukum oleh Majelis Arbiter BPSK Kota Surabaya nomor 188 garing 10 garing BPSK Surabaya garing KPTS garing 4 garing 2021 tertanggal 15 Februari 2021 adalah telah sesuai dengan putusan perundang-undangan bahwa berdasarkan uraian di atas maka putusan BPSK Kota Surabaya nomor 188 garing 10 BPSK Surabaya garing KPTS garing 4 garing 21 tertanggal 15 Februari 2021 dalam perkara Aqua tidak sedikit pun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak keluar dari kewenangan yang dimilikinya. Berdasarkan dasar dan alasan tersebut di atas, termohon keberatan mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara akuo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Yang pertama, menerima eksepsi termohon keberatan untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan permohonan keberatan yang diajukan oleh pemohon keberatan haruslah ditolak dan setidaknya tidak dapat diterima. Yang ketiga, menguatkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK Kota Surabaya nomor 188 garing 10 garing BPSK SB garing KPTS garing 4 garing 2021 tertanggal 15 Februari 2021 menyatakan perjanjian pembiayaan multiguna nomor 84220431811 tanggal 27 September 2018 batal hukum. Yang keempat, menghukum pemohon keberatan membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Negeri Surabaya melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Baik, sudah majelis. Ya, baik, terima kasih. Baik. Setelah mendengarkan jawaban dari pihak tergugat, dan jawab telah selesai, agenda persidangan berikutnya adalah pembuktian. Untuk pembuktian ini, yang pertama kali adalah pembuktian dari pihak penggugat. Pihak penggugat, apakah sudah siap dengan alat buktinya? Belum, Yang Mulia, tapi kami akan mengajukan alat bukti dalam rangka. Bagaimana pihak tergugat? Apakah keberatan dengan waktu yang diajukan oleh pihak penggugat? Tidak keberatan, Yang Mulia. Baik, kalau begitu, Panitra, hari ini tanggal berapa? 7 hari dari hari ini adalah hari Jumat, tanggal 24 Juni 2021, Yang Mulia. Tepat pada pukul 10.00, apakah ada agenda sidang lainnya? Tidak ada, Yang Mulia. Tidak ada, Yang Mulia. Baik. Sebelum majelis hakim menutup persidangan pada hari ini, penggugat, adakah yang ingin disampaikan? Tidak ada, Yang Mulia. Tidak ada, Yang Mulia. Dari pihak tergugat? Tidak ada, Yang Mulia. Hakim anggota 1? Ada yang ingin disampaikan? Anggota 2? Cukup, Yang Mulia. Cukup ya. Baik, dengan demikian sidang ditunda selama 7 hari ke depan dan akan dibuka kembali pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2021 tepat pada pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat dengan agenda pembuktian dari pihak penggugat. Kepada para pihak tidak akan dipanggil lagi
karena penetapan ini adalah panggilan resmi. Dengan ini, sidang dinyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada hari ini, Kamis 24 Juni 2021, sidang lanjutan perkara permohonan keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan nomor perkara 445/PDT-SUS BPSK garing 2021 garing PN Surabaya atas nama PT Klipan Finance Indonesia sebagai penggugat melawan Majelis Hakim Sidangan. Hadirin dimohon untuk mengaktifkan kameranya. Terima kasih. Sidang lanjutan keberatan atas keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK dengan nomor 445/PDT-SUS BPSK garing 2021 garing PN Surabaya atas nama PT Klipan Finance Indonesia Tbk sebagai penggugat melawan Ivan Prayoga sebagai tergugat. Pada hari ini, Kamis 24 Juni 2021 bertempat di ruang sidang kerja. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sesuai dengan agenda persidangan pada minggu lalu, bahwasannya agenda persidangan pada hari ini adalah pembuktian. Baik, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan kesempatan kepada pihak penggugat untuk melakukan pembuktian. Bagaimana pihak penggugat? Apakah alat buktinya sudah siap? Sudah siap, Yang Mulia. Kami akan mengajukan alat bukti tertulis berurat ya, yang rinciannya adalah sebagai berikut. Baik, silakan maju dan bawakan alat bukti tertulisnya kepada majelis. Dan untuk pihak tergugat, silakan maju ke depan untuk memeriksanya juga. Alat bukti, daftar alat bukti penggugat. Yang pertama, fotokopi perjanjian pembiayaan multiguna nomor 84220431811 tertanggal 27 September 2018. Surat ini membuktikan bahwa pemohon telah melakukan pembiayaan kepada termohon untuk melakukan pembelian 1 unit kendaraan yang menjadi objek akuo tersebut. Yang kedua, fotokopi lampiran 1 perjanjian pembiayaan multiguna nomor 84220431811 tertanggal 27 September 2018. Surat ini membuktikan bahwa pemohon telah melakukan pembiayaan kepada termohon untuk melakukan pembelian 1 unit kendaraan yang menjadi objek akuo tersebut. Yang ketiga, fotokopi pernyataan dan persetujuan nomor 84220431811 tertanggal 27 September 2016. Surat ini membuktikan fakta hukum bahwa termohon telah menyetujui untuk melakukan pembayaran kewajibannya setiap bulannya berupa angsuran yang telah disepakati di dalam perjanjian. Dan yang keempat, fotokopi surat kuasa jaminan fidusia nomor kontrak 84220431811 tertanggal 27 September 2018. Surat ini membuktikan bahwa dalam perjanjian termohon sepakat untuk jaminan fidusia. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh kuasa hukum penggugat yang kedua. Alat bukti yang kelima, fotokopi sertifikat jaminan fidusia nomor sekian tahun 2018 tertanggal 3 Oktober 2018. Surat ini membuktikan fakta bahwa termohon sepakat memberikan jaminan fidusia atas 1 unit mobil merek Honda Jazz GD3 15 nomor angka mesin sekian tahun 2005 warna biru metalik nomor polisi L1346 GQ kepada pemohon yang kemudian didaftarkan pada kantor Departemen Hukum dan HAM wilayah Jawa Timur.
Yang keenam, fotokopi surat kuasa penarikan yang diberikan oleh termohon kepada pemohon tertanggal 27 September 2018. Surat ini membuktikan fakta bahwa adanya kesepakatan antara termohon mengakui keabsahan dari perjanjian awal dan juga telah menyetujui untuk mengikatkan diri dalam perjanjian aku. Print out dari sistem installment schedule. Perihal terkait historis pembayaran angsuran termohon kepada pemohon. Surat ini membuktikan fakta hukum pemohon telah melakukan pembayaran kepada pemohon sebanyak 12 kali pembayaran angsuran. Fotokopi surat peringatan 1 nomor sekian tertanggal 5 Agustus 2019. Surat ini membuktikan fakta hukum bahwa pemohon telah melakukan tindakan upaya penagihan pembayaran dengan surat sebagai bentuk peringatan. Selanjutnya akan dibacakan oleh kuasa hukum penggugat yang ketiga. Baik, untuk 9, fotokopi peringatan terakhir nomor sekian tertanggal 12 Februari 2019. Surat ini membuktikan fakta hukum bahwa surat peringatan tersebut sebagai bentuk peringatan dari pemohon kepada termohon sebelum pemohon melaksanakan hak-haknya atas objek perjanjian aku. Yang ke-10, fotokopi BPKB dengan nomor sekian kendaraan bermotor dengan merek atau tipe Honda Jazz GD3 sekian, warna biru metallic nomor polisi L1346 GQ. Surat ini membuktikan bahwa fakta hukum termohon memberikan jaminan fidusia kepada pemohon. Untuk yang ke-11, fotokopi berita acara serah terima kendaraan nomor 167279. Surat ini membuktikan fakta hukum bahwa termohon telah memberikan jaminan kepada pemohon. Yang terakhir, fotokopi pemberitahuan untuk penyelesaian seluruh kewajiban nomor sekian tertanggal 24 Desember 2019. Surat ini memberikan fakta hukum pemohon memberikan kesempatan terakhir kepada termohon agar melakukan pelunasan terhadap seluruh kewajiban. Hormat kami, kuasa hukum dari pihak pemohon. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah pihak penggugat akan mengajukan alat bukti lainnya? Cukup, Yang Mulia. Baik, kalau begitu setelah pihak penggugat mengajukan alat bukti, majelis hakim akan memberikan kesempatan kepada pihak tergugat untuk melakukan pembuktian. Bagaimana pihak tergugat? Apakah sudah siap dengan alat buktinya? Belum, Yang Mulia, tapi kami akan mengajukan alatnya dalam waktu 7 hari, Yang Mulia. Bagaimana pihak penggugat? Apakah keberatan dengan waktu yang diberikan oleh pihak tergugat? Tidak keberatan. Panitra, 7 hari dari hari ini tanggal berapa? Hari Kamis, tanggal 1 Juli 2020. Tepat pada pukul 10.00, apakah ada agenda persidangan lainnya? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, sebelum majelis hakim menutup persidangan pada hari ini, adakah yang ingin disampaikan? Tidak ada, Yang Mulia. Dengan pihak tergugat? Tidak ada, Yang Mulia. Hakim anggota 1? Cukup, Yang Mulia. Anggota 2? Cukup, Yang Mulia. Baik, dengan demikian sidang ditunda selama 7 hari ke depan dan akan dibuka kembali pada hari Kamis 1 Juli 2021 tepat pada pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat dengan agenda pembuktian dari pihak tergugat. Kepada para pihak tidak akan dipanggil lagi karena penetapan ini adalah panggilan resmi. Silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Pada hari ini, Kamis 1 Juli 2021, sidang lanjutan atas permohonan keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK Kota Surabaya dengan nomor register 5/PDT-SUS BPSK/2020/PN Surabaya atas nama PT Klipan Finance Indonesia Tbk sebagai penggugat
melawan Ivan Prayoga sebagai akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon mengaktifkan kameranya. Terima kasih. Sidang lanjutan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK dengan nomor 445-PSK-2021 Surabaya atas nama PT Clippan Finance Indonesia Tbk sebagai penggugat melawan Ivan Prayoga sebagai tergugat pada hari ini, Kamis 1 Juli 2021 bertempat di ruang sidang Kartika dengan intinya akan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, Sesuai dengan agenda persidangan pada minggu lalu, bahwasannya agenda persidangan pada hari ini adalah pembuktian dari pihak tergugat. Baik, kepada pihak tergugat, apakah alat buktinya sudah siap? Sudah siap, Yang Mulia. Kami akan mengajukan tulis berupa surat, Yang Mulia, yang rinciannya adalah sebagai berikut. silakan maju dan bawakan alat bukti tertulisnya majelis. Alat rujukan dari Yang Mulia yang pertama adalah fotokopi kartu tanda penduduk Provinsi Jawa Timur Kabupaten Mojokerto atas nama Ivan Prayoga. Yang diberi tanda P1, adapun tujuannya adalah sebagai bukti bahwa Ivan Prayoga merupakan asli Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Alat bukti yang kedua adalah fotokopi instalasi atas nama Ivan Prayoga yang diberi tanda P2. Adapun tujuannya adalah sebagai perihal terkait historis pembayaran angsuran termohon kepada pemohon. Alat bukti yang ketiga adalah fotokopi surat pemberitahuan untuk penyelesaian seluruh kewajiban kepada Ivan Prayoga dari Clippan Finance tertanggal Surabaya 24 Desember 2019 yang diberi tanda P3. Adapun tujuannya adalah sebagai pemberitahuan untuk penyelesaian kewajiban kepada termohon. Alat bukti yang selanjutnya akan dibacakan oleh kuasa hukum tergugat 2. Baik, terima kasih. Yang keempat adalah fotokopi trial prepayment calculation atas nama Ivan Prayoga, agreement nomor 8404318111 tertanggal 31 Desember 2019 yang diberi tanda P4, yaitu surat merupakan bukti di mana termohon membayar uang muka atau DP kepada termohon. Yang kelima adalah fotokopi bukti yang dari PT Clippan Finance Indonesia Tbk yang diberi tanda surat ini merupakan perjanjian mengenai pembiayaan multiguna dari pemohon pada termohon. Yang keenam adalah fotokopi bukti pernyataan persetujuan yang diberi tanda P6. Surat ini merupakan di mana pernyataan dan persetujuan antara termohon dan pemohon disepakati bersama. Yang ketujuh adalah fotokopi berita acara serah terima kendara tarikan nomor polisi L1346 GO nomor SIN L15A 42004661 nomor rangka MHRG D37205J002381 atas nama Sukino yang diberi tanda P7. Surat ini sebagai bukti bahwa kendaraan telah diserah terima penarikan oleh termohon kepada pemohon. Baik, alat bukti selanjutnya akan dibacakan oleh kuasa hukum tergugat 3. Baik, terima kasih. Alat bukti yang ke-8, fotokopi undangan klarifikasi dan mediasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan UPT Perlindungan nomor 005-011-UND-125.12/3 tanggal 2 Maret 2020 yang diberi tanda P8. Surat ini berisi undangan mediasi oleh Dinas Perindustrian. Alat bukti yang ke-9, fotokopi belangko pengaduan atau BPSK yang diberi tanda P9. Surat ini berisi mengenai pengaduan kepada BPSK. 10. Fotokopi resum sidang dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK tanggal 1 April 2020 yang diberi tanda P10. Surat ini berisi mengenai resum pada sidang BPSK sebelumnya. Yang terakhir, ke-11, fotokopi putusan BPSK dengan nomor 188-10-BPSK Surabaya KPTS-4-2021 tanggal 15 April 2021
yang diberi tanda P11. Surat ini berisi putusan BPSK pada sidang sebelumnya. Sekian, terima kasih. Baik, pihak tergugat, apakah akan mengajukan alat bukti lainnya? Cukup, Yang Cukup, Mulia. Yang Mulia. Baik, setelah pembuktian ini selesai, maka agenda persidangan berikutnya adalah penyerahan kesimpulan dari para pihak. Majelis Hakim akan memberikan waktu 7 hari untuk para pihak memberi kesimpulannya. Apakah keberatan? Tidak, Yang Mulia. Tidak, Yang Mulia. Oke. Panitra, 7 hari dari ini tanggal berapa? Pak, hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 Yang Mulia. Tepat pada pukul 10.00. Apakah ada agenda persidangan lainnya? Tidak. Baik. Sebelum menutup persidangan pada hari ini, kepada pihak penggugat, adakah yang ingin disampaikan? Tidak ada, Yang Mulia. Bagaimana dengan pihak tergugat? Tidak ada, Yang Mulia. Oke. Hakim anggota Cukup, Yang Mulia. anggota 2. Cukup, Mulia. Hakim anggota. Yang Mulia. Baik, dengan demikian sidang ditunda selama 7 hari ke depan dan akan dibuka kembali pada hari Kamis 8 Juli pada pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat dengan agenda kesimpulan dari para pihak. Kepada para pihak tidak akan dipanggil lagi karena penetapan ini adalah panggilan resmi. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada hari ini, Kamis 8 Juli 2021, sidang lanjutan perkara permohonan atas keberatan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK Kota Surabaya dengan nomor register perkara 445-PDTUS BPSK garing 2021 garing PN Surabaya atas nama PT Klipan Finance Indonesia TBK sebagai penggugat, Ivan Prayoga sebagai tergugat akan segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidangan. Hadirin dimohon mengaktifkan kameranya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sidang lanjutan keberatan atas keputusan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK dengan nomor 4-PDT-SUS BPSK garing 2021 garing PN Surabaya atas nama PT Klipan Finance Indonesia TBK sebagai penggugat melawan Ivan Prayoga sebagai tergugat. Pada hari ini, Kamis 8 Juli 2021, bertempat di ruang sidang Kartika, dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sesuai dengan agenda persidangan minggu lalu, bahwasannya agenda pada persidangan hari ini adalah kesimpulan dari para pihak. Baik, dari para pihak, untuk pihak penggugat sudah siap dengan kesimpulannya? Sudah, Yang Mulia. Baik, kalau begitu silakan bawa majelis. Dan untuk pihak tergugat, silakan maju ke depan untuk memeriksanya juga. Ya, baik. Setelah kesimpulan diserahkan kepada majelis, adakah kesimpulan yang ingin dirubah? Tidak ada, Yang Mulia. Baik. Apakah pihak tergugat juga sudah siap dengan kesimpulannya? Sudah, Yang Mulia. Baik, silahkan bawa ke majelis dan untuk pihak penggugat silakan maju untuk memeriksanya juga. Baik, setelah kesimpulan diserahkan kepada majelis, untuk pihak tergugat, adakah kesimpulan yang ingin dirubah? Tidak ada, Yang Mulia. Baiklah, setelah para menyerahkan kesimpulan
dan kesimpulan ini akan majelis pertimbangkan dalam putusan akhir nanti. Maka agenda persidangan berikutnya adalah pembacaan putusan akhir oleh majelis hakim. Namun majelis hakim akan melakukan musyawarah majelis terlebih dahulu dalam pembuatan keputusan dalam hal ini. Dalam hal ini majelis membutuhkan waktu 7 hari untuk menyiapkannya. Panitra, 7 hari dari hari ini tanggal berapa? Tanggal 15 Juli 2021 yang mulia. Tepat pada pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Apakah ada agenda persidangan lainnya di ruangan ini? Kebetulan tidak ada yang mulia. Baik. Sebelum majelis menutup persidangan pada hari ini, kepada pihak penggugat, adakah yang ingin disampaikan? Tidak ada yang mulia. Untuk pihak tergugat? Tidak ada yang mulia. Baik, bagaimana dengan hakim anggota 1? Ada yang mulia? Tidak ada yang mulia. Hakim anggota 2? Cukup yang mulia. Demikian sidang ditunda 7 hari ke depan dan akan dibuka kembali pada hari Kamis 5 Juli 2021 tepat pada pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat dengan agenda pembacaan keputusan akhir oleh majelis. Kepada para pihak tidak akan dipanggil lagi karena penetapan ini adalah panggilan resmi. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada hari ini, Kamis 15 Juli 2021, sidang lanjutan perkara permohonan keberatan atas putusan BPSK dengan nomor register perkara 445-PDT-SUS BPSK-2021-PN Surabaya akan segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon on cam. Terima kasih. Sidang lanjutan keberatan atas keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK dengan nomor 445-PDT-SUS BPSK-2021-PN Surabaya atas nama PT Klipan Finance Indonesia Tbk sebagai penggugat melawan Ivan Prayoga sebagai tergugat pada hari ini, Kamis 15 Juli 2021 bertempat di ruang sidang Kartika. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sesuai dengan agenda persidangan minggu lalu, bahwasannya agenda pada persidangan hari ini adalah putusan akhir dari hakim majelis. Mohon putusan ini didengar dan dipahami oleh masing-masing pihak. Bisa dipahami? Putusan nomor 445-PDT-SUS BPSK-2021-PN Surabaya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Surabaya kelas 1A khusus yang memeriksa dan memutus perkara-perkara tentang keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara PT Klipan Finance Indonesia Tbk cabang Surabaya yang beralamat di Jalan Komplek Pertokoan Rungkut, Megah Raya, Blok E5, Jalan Raya Kalirungkut, nomor 1-3, Kelurahan Panjang Jiwo, Kecamatan Tenggilis, Surabaya. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, yaitu Teguh Wiono Sarjana Hukum, Romei Natalida Siboro Sarjana Hukum, Agus Haryanto Sarjana Hukum, Rio Eko Prakoso dan Teguh Haryanto ST. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 April 2021, selanjutnya disebut sebagai penggugat melawan Ivan Prayoga. Tempat tanggal lahir Mojokerto 21 Februari 1990, jenis kelamin laki-laki, umur 31 tahun, agama Islam, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Sawahan Gang 3 RT 6 RW 1 Sawahan Mojosari Mojokerto. Selanjutnya disebut sebagai tergugat.
Pengadilan negeri tersebut setelah membaca berkas perkara, setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara, setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan. Selanjutnya akan saya bacakan tentang duduk perkara. Menimbang bahwa permohonan dengan surat permohonan keberatan tertanggal 19 April 2021 yang dilampiri dengan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 28 April 2021 dalam register nomor 445-PDT-SUS-PPSK-2021-PN Surabaya telah mengajukan keberatan sebagai berikut. Adapun yang menjadi dasar dan alasan pemohon mengajukan keberatan adalah sebagai berikut. Bahwa penggugat dengan tegas menolak hasil dari putusan BPSK Kota Surabaya terhadap amar putusan di mana putusan tersebut sangat merugikan pihak pemohon dikarenakan pemohon telah mengajukan pembiayaan kepada tergugat berdasarkan perjanjian pembiayaan multiguna nomor 844204318881 vide bukti 2 untuk melakukan pembelian satu unit kendaraan menjadi objek akuo tersebut dan pihak tergugat telah menyetujui untuk melakukan pembiayaan kewajiban terhadap bulannya berupa angsuran yang telah disepakati di dalam perjanjian tersebut. Namun tergugat telah lalai dengan mengajukan kewajibannya kepada penggugat di mana sejak pembayaran angsuran ke-13 sampai dengan saat ini sudah jatuh tempo pembayaran angsuran ke-16 dan sampai dengan dilakukannya penarikan terhadap objek akuo tersebut pada tanggal 20 Desember 2012 tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya kepada penggugat sehingga berdasarkan pasal 1328 KUH Perdata yang menyatakan semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Maka penggugat secara hukum dan berdasarkan perjanjian dimaksud berhak untuk melakukan hak-haknya terhadap objek akuo tersebut. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Selanjutnya, tentang pertimbangan hukum, menimbang bahwa yang dimaksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya adalah dalam eksepsi. Menimbang bahwa termohon mengajukan eksepsi sebagai berikut. Permohonan keberatan obscure libel. Yang pertama, bahwa pemohon keberatan menggunakan istilah pelawan di dalam formulasi keberatannya. Keberatan terhadap putusan BPSK nomor 5/AK/BPSK 426.11/2014 tertanggal 11 Maret 2014. 2. Bahwa istilah perlawanan sungguh tidak berdasarkan hukum dan sangat tidak tepat digunakan. Mengingat keberatan terhadap putusan BPSK telah diatur secara khusus di dalam Peraturan MA nomor 1 tahun 2006. 3. Bahwa telah disebutkan pada pasal 1 angka 3 Peraturan MA nomor 1 tahun 2006, keberatan adalah upaya bagi pelaku usaha dan konsumen yang tidak menerima putusan BPSK. 4. Bahwa termohon keberatan tidak sepakat dengan istilah pelawan dan terlawan. Selanjutnya, menimbang bahwa setelah majelis hakim meneliti dan mencermati eksepsi tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa gugatan pemohon karena di gugatan pemohon telah mencampur adukan antara formil gugatan yang bertentangan dengan Perma nomor 1 tahun 2006 tentang tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan BPSK. Menimbang bahwa perihal keberatan yang diajukan oleh pemohon atas putusan BPSK tertanggal 15 April 2021 di mana tidak terdapat dasar hukum diajukan gugatan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi termohon yang menyatakan gugatan pemohon kabur beralasan hukum untuk dikabulkan. Baik, selanjutnya akan saya bacakan. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi termohon dikabulkan, maka gugatan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang
bahwa oleh karena gugatan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka pemohon harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan di bawah ini. Mengingat dan memperhatikan undang-undang yang bersangkutan serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan, mengadili dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi termohon dalam pokok perkara, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp319.000. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini, Kamis, tanggal 15 Juli 2021, oleh Erios Haryoso SHMH sebagai Ketua Majelis, Itong Isnaini Hidayat SHMH dan Dede Suryaman SHMH, masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini. Perincian biaya perkara. Biaya pendaftaran Rp30.000, biaya proses atau ATK Rp85.000, biaya panggilan Rp164.000, biaya PNPB, biaya PNBP panggilan Rp20.000, materai Rp10.000, redaksi Rp10.000, dengan jumlah total keseluruhan Rp319.000. Baik, setelah putusan dibacakan, apakah pihak penggugat akan menerima atau pikir-pikir atau akan mengajukan upaya hukum lagi? Kami akan pikir-pikir dulu yang mulia. Apabila dirasa putusan ini berat, kami akan mengupayakan upaya hukum lagi. Baik. Dengan demikian, sidang-sidang keberatan atas keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK dengan nomor 445-PDT-SUS BPSK-2021-PN Surabaya atas nama PT Klipan Finance Indonesia Tbk sebagai penggugat melawan Ivan Prayoga sebagai tergugat pada hari ini, Kamis 15 Juli 2021 pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat telah selesai dan ditutup.